Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Maharani, mahasiswa semester 3 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan membahas mengenai puisi sebagai alat untuk mengembangkan keterampilan bahasa produktif di SMP kelas 8. Berikut penjelasannya. Pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP memiliki peran penting dalam mengembangkan keterampilan berbahasa siswa. Salah satu keterampilan yang ditekankan dalam pembelajaran ini adalah keterampilan bahasa produktif, yang mencakup kemampuan untuk menghasilkan bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Salah satu cara efektif untuk mengembangkan keterampilan ini adalah melalui pembelajaran puisi. Puisi sebagai bentuk karya sastra memiliki daya tarik tersendiri karena selain mengajarkan tentang keindahan bahasa, juga melibatkan siswa dalam aktivitas berbahasa yang lebih agresif. Dalam konteks ini, puisi menjadi media efektif untuk melatih keterampilan berbicara siswa, baik dalam presentasi maupun dalam diskusi. Model pembelajaran keterampilan berbahasa untuk siswa kelas 8 SMP melalui kegiatan produktif. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah, problem-based learning. Yang ketiga, pembelajaran berbasis teknologi. Yang terakhir, pembelajaran kooperatif dengan proyek produktif. Pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Model pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning (PBL) merupakan salah satu pendekatan yang sangat efektif dalam pengembangan keterampilan berbahasa siswa. Dalam Triana Sari et al. 2024. Model ini mengharuskan siswa untuk menyelesaikan proyek nyata, di mana mereka akan berperan aktif dalam seluruh proses belajar. PBL menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran, mendorong mereka untuk melakukan eksplorasi, riset, dan presentasi. Yang kedua, ada model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah merupakan model pembelajaran yang memfokuskan siswa pada proses pemecahan masalah dalam Burhan et al. 2021. Dengan memberikan peran aktif kepada siswa untuk mencari dan mengusulkan solusi, pembelajaran berbasis masalah sangat efektif dalam mengembangkan keterampilan berbahasa, terutama dalam konteks berpikir kritis dan komunikasi. Yang ketiga, ada pembelajaran berbasis teknologi. Di era digital saat ini, teknologi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam proses belajar mengajar. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran bahasa dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan interaktif bagi siswa. Dalam pembelajaran berbasis teknologi, siswa diberi kesempatan untuk mengakses berbagai sumber belajar digital seperti aplikasi pembelajaran bahasa, video, dan platform pembelajaran online. Yang terakhir ada pembelajaran kooperatif dengan proyek produktif. Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang menekankan pada kerja sama antar siswa untuk mencapai tujuan belajar bersama. Dalam ALI 2021, dalam model ini siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas produktif yang berhubungan dengan keterampilan berbahasa seperti membuat laporan, artikel, atau presentasi. Melalui model ini, siswa dapat belajar saling mendengarkan, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat mereka dengan jelas. Desain pembelajaran inovatif. Pengembangan keterampilan berbahasa Indonesia, terutama dalam aspek mendengarkan dan berbicara, memerlukan pendekatan pembelajaran yang inovatif dan menarik. Desain pembelajaran yang baik dapat membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran serta memaksimalkan pengalaman belajar mereka. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dalam desain ini adalah untuk meningkatkan kemampuan berbahasa siswa dalam hal mendengarkan dan berbicara. Secara khusus, diharapkan bahwa siswa dapat berkemampuan dalam mendengarkan dan memahami teks lisan seperti ceramah atau diskusi, dapat mengungkapkan pendapat dan ide secara lisan dengan tegas dan penuh keyakinan, dapat terlibat secara aktif dalam diskusi kelompok. Seseorang dapat menganalisis dan merespon informasi yang didapat
dari teks tulisan. Dengan adanya tujuan tersebut, diharapkan bahwa siswa dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi mereka serta siap untuk menghadapi berbagai situasi berbahasa di lingkungan sosial. Penilaian hasil belajar. Ada penilaian formatif, penilaian sumatif, dan penilaian diri. Yang pertama, ada penilaian formatif. Evaluasi hasil pembelajaran dijalankan secara menyeluruh melalui penerapan metode yang beragam, termasuk penilaian formatif dilakukan dengan melalui observasi ketika siswa terlibat dalam diskusi dan presentasi, sehingga guru dapat mengevaluasi kemampuan siswa dalam menyampaikan ide serta kemampuan mendengarkan dengan aktif. Yang kedua, penilaian sumatif. Para siswa akan melakukan ujian lisan pada akhir pelajaran, di mana mereka akan diminta untuk mendengarkan teks dan memberikan jawaban atau ringkasan dari teks tersebut. Yang ketiga, penilaian diri. Siswa akan diminta untuk merenungkan kembali keterampilan berbahasa mereka setelah mengikuti pelajaran. Hal ini dapat membantu mereka mengenali kelebihan dan kelemahan yang perlu diperbaiki. Materi pembelajaran. Materi pembelajaran dalam desain ini mencakup teks tulisan seperti ceramah, diskusi atau wawancara yang relevan dengan tema-tema tertentu seperti budaya, lingkungan, atau teknologi. Contoh dialog yang menggambarkan situasi nyata dalam komunikasi sehari-hari, serta referensi video singkat yang menampilkan situasi komunikasi yang membantu siswa memahami konteks dan gaya bahasa yang digunakan. Semua materi ini disusun agar relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga dapat meningkatkan motivasi mereka untuk lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran. Media pembelajaran yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran meliputi proyektor dan layar untuk menampilkan video atau presentasi yang relevan dengan materi. Aplikasi pembelajaran seperti Kahoot atau Quizzes untuk membuat kuis interaktif yang menyenangkan dan membantu pemahaman materi, serta bahan bacaan digital seperti e-book atau sumber online yang memudahkan siswa mengakses materi dan melakukan eksplorasi lebih lanjut. Dengan menggunakan media yang bervariasi, diharapkan siswa dapat belajar secara lebih interaktif dan menyenangkan. Langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, pembukaan 15 menit. Persiapan. Guru menyapa siswa dan bertanya tentang pengalaman mereka terkait topik pembelajaran. Yang kedua, motivasi. Guru menampilkan video pendek yang relevan dengan tema, kemudian mengajak siswa berdiskusi singkat. Yang terakhir, mengantarkan materi. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan memberikan gambaran umum materi yang akan dibahas. Yang kedua, kegiatan inti 60 menit. Pengenalan teks tulisan. Guru memperkenalkan teks tulisan yang akan didengarkan siswa, menjelaskan konteks dan tujuan teks. Yang kedua, aktivitas mendengarkan. Siswa mendengarkan teks dan mencatat poin-poin penting. Yang ketiga, diskusi kelompok. Siswa dibagi dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan teks yang didengarkan, kemudian berbagi pemahaman dan tanggapan. Yang keempat, presentasi. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas, diikuti tanggapan dari siswa lain. Yang terakhir, refleksi. Guru mengajak siswa untuk merenungkan pengalaman mereka dalam mendengarkan dan berdiskusi, serta tantangan yang dihadapi. Yang ketiga, penutup 15 menit. Kuis interaktif. Guru mengadakan kuis menggunakan aplikasi pembelajaran untuk mengulang materi dan menguji pemahaman siswa. Yang kedua, umpan balik. Guru memberikan umpan balik positif dan saran perbaikan terhadap presentasi dan diskusi siswa. Yang ketiga, tugas rumah. Siswa diminta mendengarkan teks tulisan yang diberikan guru, menulis ringkasan dan pendapat untuk dibahas pada pertemuan berikutnya. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.